Hai semua, apa kabar? Aduh, lama banget ya aku ngilangnya, tolong dimaafkan. Semoga kali ini aku beneran bisa konsisten. Oke, malam ini aku punya satu cerita yang sebenarnya gak jauh beda dari cerita-cerita yang pernah aku bawain, yaitu tentang kehidupan di masa kecil. Jadi dulu, temen kita ini pernah ngalamin hal-hal yang cukup menyeramkan di sebuah kebun kopi. Dan kebun ini adalah tempat dia dan kawan-kawannya main. Dan bahkan salah satu temannya pernah sampai dibawa sama segerombolan makhluk gaib. Dan sempat hilang juga beberapa waktu. Penasaran kan? Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Wisnu. Waktu itu umurku masih sekitar 10 tahunan lah, masih kelas 4 SD. Rumahku itu ada di sebuah desa kecil yang ada di salah satu daerah di Jawa Tengah. Zaman itu jarak satu desa sama desa yang lain cukup jauh. Jalannya juga susah karena cuma jalan batu aja, yang mana kalau musim kemarau berdebu banget. Dan kalau musim hujan ya macam sungai. Dan waktu itu juga belum ada listrik. Jadi kami masyarakat masih mengandalkan lampu minyak tanah. Paling banter ya pakai petromak. Itu juga kalau ada acara aja. Macem ada hajatan atau kumpulan warga gitu. Dan sehari-hari ya kita pakai lampu minyak. Dan kalau misalnya malam-malam kita mau kemana gitu, kita pakai obor. Ada sih yang punya senter tapi jarang banget, rata-rata kami pakai obor bambu kalau kemana-mana. Dan waktu kecil aku itu punya 3 orang sahabat, namanya Latif, Hendar, dan Banu. Pokoknya kemana-mana kami itu selalu berempat, main, sekolah, ngaji, selalu berempat. Dan sehari-hari kami ini sering banget main ke rumah Banu. Kenapa? Karena rumah Banu ini beda. Kalau rumahku, Latif dan Hendar ada di dalam desa, rumah Banu ada di atas bukit. Iya bener, ada di atas bukit. Jadi gini, desaku itu bisa dibilang ada di bawah bukit. Jadi dari jalan besar itu desaku gak kelihatan. Cuma emang ada gapura di pinggir jalan saat mau masuk ke desa, yang menandakan di bawah situ ada desa. Nah, di samping gapura ada bukit yang lumayan gede. Kami orang-orang desa biasa nyebutnya puntuk atau puntuk kopi. Karena bukit itu memang kebun kopi. Nah, kalau puntuk itu bahasa Jawanya bukit gitu. Nah, jadi bisa dibilang si puntuk ini jadi patokan untuk masuk ke desa kami. Makanya, desa kami itu lebih dikenal dengan nama Desa Puntuk. Nah, dari puntuk dan gapura kita tuh masih harus jalan lumayan jauh untuk mencapai desa. Pokoknya begitu kita masuk gapura, ada kebun cengkeh yang lumayan luas di kanan dan kiri jalan. Jadi kalau orang-orang luar masuk ke desa kami, itu pasti ngiranya bukan mau masuk desa, tapi mau masuk kebun cengkeh. Saking luasnya kebun itu. Mungkin adalah 10 menitan jalan kaki kalau dari gapura sampai ke desa. Jadi cukup jauh ya. Nah, si Banu ini rumahnya di atas puntuk kopi. Rumahnya itu bener-bener ada di puncak bukit. Rumah kayu yang sederhana yang bahkan gak dicat. Tapi kami setiap hari main ke sana. Bahkan kadang-kadang juga nginep. Selain suasananya yang sejuk, orang tua Banu ini juga baik banget. Dan mereka tuh kelihatan senang banget kalau kami main ke sana. Rumah itu sebenarnya bukan rumah milik keluarga Banu ya, tapi rumah jaga yang sengaja dibangun pemilik kebun. Dan karena bapak Banu ini adalah penjaga kebun kopi, ya udah, beliau beserta keluarganya tinggal di rumah itu. Rumahnya juga nggak yang gede ya, hanya ada satu ruangan serbaguna, satu kamar tidur dan dapur. Udah. Di bagian terasnya ada satu kursi kayu panjang yang biasa kami pakai untuk duduk-duduk. Di sebelah kanan rumah ada semacam teras samping yang isinya karung-karung kopi hasil panen. Sedangkan di bagian belakang ada empang dan sumur kecil serta kamar mandi seadanya.
Seperti yang aku bilang tadi, seluruh puntuk atau bukit ini adalah kebun kopi. Dan itu luas banget. Dari bawah sampai atas, kopi semua. Kalau musim bunga, wah seluruh bukit wangi semerbak. Dan kalau musim panen, kebun itu bakal rame banget sama pekerja-pekerja borongan untuk bantuin panen. Awalnya, bagi kami, 4 sekawan, kebun kopi ini semacam tempat bermain yang sangat indah. Sebelum akhirnya, ada beberapa kejadian yang membuat kami mulai jarang mengunjunginya. Jadi sebenarnya, dari awal, bapak ibuku sendiri itu pernah ngebilangin kalau aku jangan sering-sering main ke sana. Atau jangan suka sore-sore lah kalau main ke puntuk gitu. Karena konon di puntuk itu banyak penunggunya. Tapi aku sama teman-teman ya nggak pernah dengerin mereka. Dan masih aja main di sekitar sana. Apalagi kan rumah Banu juga di sana. Yang mana teras rumah Banu itu semacam kita jadikan base camp. Jadi ya hayu aja tiap hari ke sana. Dan sejauh ini aman-aman aja. Kami gak pernah ngalamin hal-hal aneh. Sampai akhirnya satu persatu kami tuh sadar kalau kebun ini kayaknya beneran angker deh. Yang pertama gini, Banu itu punya adik perempuan yang namanya Yuli. Saat itu usianya mungkin sekitar 3 tahunan lah. Karena emang baru belajar ngomong. Nah, si Yuli ini sering banget dititipin ke kita kalau kebetulan ibunya Banu lagi masak atau lagi ngapain gitu. Dan dia biasanya juga main sendiri sama bonekanya di samping kami. Nah, anehnya, walaupun dia ini main sendiri, dia itu ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh, ketawa-tawa gitu, layaknya lagi main sama temen. Padahal dia ya cuma sendirian. Kadang juga dia lari-lari, macem lagi kejar-kejaran gitu. Awalnya kami ngira, ya namanya juga anak kecil, mungkin punya teman imajinasi gitu. Tapi lama-kelamaan, Yuli ini kayak jadi tiba-tiba mukul, tiba-tiba nyubit gitu. Dan mukulnya itu pakai kayu, kadang mukul aku, kadang mukul Latif, pokoknya siapa aja deh. Kadang-kadang tuh dia kayak lagi main, tiba-tiba mukul gitu. Yang mana karena mukulnya pakai kayu, cukup sakit. Dan kalau ditanya kenapa dia mukul, dia itu jawabnya gini, "Iya, aku disuruh Mbak." Gitu masa? Lah, ini Mbak siapa? Soalnya kan di kebun itu satu-satunya perempuan dewasa ya cuma ibunya. Dan gak mungkin juga kan Yuli manggilnya Mbak. Terus kata Yuli lagi, si Mbak ini katanya suka terbang. Wah, makin bingung dong kami. Dan jujur jadi agak takut juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ceritanya sore-sore, mungkin sekitar jam 5-an lah. Waktu itu aku, Latif, sama Hendar lagi nyamperin Banu untuk ikut pengajian yang ada di desa sebelah. Nah, pas lagi nunggu itu, kami tuh kayak ngeliat ada perempuan lagi jalan-jalan di sekitar pohon-pohon kopi. Yang bikin aneh, perempuan itu bajunya beda sama pakaian yang sering dipakai perempuan-perempuan desa pada umumnya. Yang mana dulu itu masih pakai kebaya-kebaya gitu kan. Nah, perempuan ini yang lagi jalan ini pakai dress sama pakai topi anyaman bulat gitu. Dan gerak-geriknya juga bukan mau manen kopi atau apa, tapi jalan dari satu pohon kopi ke pohon kopi yang lainnya. Dia tuh kayak diem, terus jalan lagi ke pohon kopi satunya, diem lagi, gitu terus. Dan jalannya itu macam ngelayang, cepet banget. Wah, saat itu kami bukan yang takut, tapi lebih ke aneh dan bingung. Karena kejadiannya cukup cepat, dan belum sempat kami cerna, sosok perempuan itu udah hilang. Tapi ya udah, kejadian-kejadian itu emang cukup bikin kami takut, tapi nggak bikin kami kapok untuk datang lagi dan lagi ke puntuk kopi. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang bikin kami cukup syok. Jadi ceritanya, seperti biasa, kami lagi main petak umpet. Dan ini adalah permainan yang emang sering banget kami lakuin. Kebetulan saat itu, aku yang kebagian jaga. Udahlah tuh, aku tutup mata, ngitung, dan mulai mencari. Nah, pas lagi nyari-nyari ini, di balik salah satu pohon kopi, aku itu ngerasa ada yang lagi ngumpet. Udahlah tuh, aku ngendap-ngendap ngedeketin pohon kopi itu. Dan begitu aku kagetin, aku bingung. Kok
kok ini kayak bukan teman aku gitu. Karena badannya itu setinggi orang dewasa dan bajunya itu kotor banget. Terus setelah aku perhatiin lagi, kok bukan baju, tapi kayak kain putih kotor yang diikat. Wah, saat itu aku udah deg-degan banget tuh. Kayak ini tuh apa gitu. Dan pas mau lari, sosok itu tiba-tiba loncat balik badan. Jarak kami saat itu deket banget. Dan disanalah dengan mataku sendiri, aku lihat itu adalah pocong. Rusak gitu. Terus giginya hitam, menyeringai. Wah, saat itu kayaknya aku teriak keras banget. Tapi gak ada suaranya. Badan aku juga kaku. Dan aku mulai nangis. Karena sosok itu bener-bener serem banget. Apalagi kemudian, dari balik pohon-pohon kopi yang lain, banyak sosok-sosok serupa yang juga muncul. Ada yang loncat, ada yang cuma diem, bahkan ada yang kepalanya miring-miring gitu. Aku gak tahu jumlah pastinya berapa, yang jelas banyak. Wah, saat itu aku tuh kayak ngerasa aku lagi dikerubungi pocong. Dan bagian mukanya itu pada kebuka semua, terus serem semua. Wah, pokoknya jangan ditanya, aku setakut apa. Dan anehnya, saat itu sepi banget. Kayak macam suara angin aja tuh gak ada. Suara daun-daun bergesekan juga gak ada. Untungnya gak lama, samar-samar aku denger ada yang teriak. No, lari no, lari. Gitu. Wah, saat itu aku kayak kesentak dan nengok ke atas. Dimana di sana ada Latif, Banu, dan Hendar yang lagi teriak-teriak nyuruh aku lari ke bagian atas. Wah, seketika itu juga aku lari sekuat tenaga ke atas bukit menuju rumah Banu. Rasanya badanku saat itu basah kuyup gak karu-karuan kena keringat. Dan begitu sampai di atas, aku gak ingat apa-apa lagi. Pokoknya sore itu bapakku naik ke Puntuk untuk jemput aku pulang. Dan malamnya aku demam. Selama beberapa hari aku bener-bener gak bisa lupa dengan sosok pocong itu. Dan alhasil, ya aku gak main ke Puntuk dulu. Tapi itu gak lama. Karena seminggu kemudian aku dan teman-teman ya mulai main lagi ke sana. Karena waktu itu juga musim panen. Yang mana pada musim panen gini, Puntuk pasti akan rame banget. Dan tentu saja kami anak-anak tidak akan melewatkan saat itu. Karena selain main, kami juga akan dapat uang. Jadi setiap panen tiba, bapaknya Banu emang mendatangkan pekerja-pekerja borongan gitu. Biar panennya cepat. Biasanya sih dari warga-warga desa juga. Tapi kadang ya dari desa-desa tetangga. Dan kalau ikut bantuin metik, kami anak-anak juga dapat upah. Makanya kami semangat. Walaupun jujur masih agak-agak takut, kami nggak mau melewatkan momen panen ini. Untungnya 3 hari pertama aman. Nggak ada kejadian aneh-aneh. Dan itu bikin kami anak-anak makin berani main ke Puntuk lagi. Sampai akhirnya tibalah di hari keempat. Dan awalnya pun aman-aman aja sebenarnya. Kayak biasa pulang sekolah kami main ke Puntuk, metik kopi sampai sore. Nah, pas udah sore, kami sengaja mandi di kamar mandi Banu. Biar sampai rumah itu tinggal ganti baju aja. Gantian tuh kita mandi. Waktu itu udah jam 5-an. Beres mandi, kami duduk-duduk di teras rumah. Saat itu masih ada beberapa pekerja juga yang habis metik kopi. Nah, si Latif tahu-tahu ketiduran di kursi. Mungkin dia capek banget. Karena kan pulang sekolah langsung metik kopi. Nah, awalnya kami diemin aja tuh karena kasihan. Sampai akhirnya pas rombongan pekerja mau pulang, kami mau bareng. Dibanguninlah si Latif. Tif, bangun, ayo pulang. Gitu. Tapi Latif nih gak bangun-bangun. Lama tuh kami bangunin. Tapi dia gak bangun juga. Malah bilang gini. Aku kayaknya tidur di rumah Banu aja deh, capek banget. Kalian turun aja ya, aku nginep, bilang ibuku ya. Gitu. Dan ini emang hal biasa ya. Jadi kami memang cukup sering nginep di sini. Makanya begitu Latif bilang gitu, kami nggak banyak nanya. Ya udah, kami pun turun bareng rombongan para pekerja. Udahlah tuh pulang. Sampai akhirnya sekitar jam 8 malam, aku yang lagi tiduran di kamar dipanggil sama ibu. Nu, kamu tahu nggak Latif di mana? Latif nginep di rumah Puntuk, Bu. Lah, itu kok bapaknya nyariin? Sama Pak Teguh juga loh.
BTW Pak Teguh ini bapaknya Banu ya. Hah? Tadi Latif bilang mau nginep di Punduk kok. Coba kamu keluar dulu. Itu Banu sama Hendar juga lagi nyariin Latif. Wah, aku bingung nih dan langsung loncat keluar. Dan bener aja, di luar udah ramai beberapa orang. Dan mereka itu masing-masing pegang obor, termasuk Banu dan Hendar. Latif nggak ada, kata Banu. Jadi ceritanya, kata Banu, tadi pas mau maghrib, Latif ini bangun dan bilang nggak jadi nginep, tapi mau pulang aja. Dan sebenarnya sempat dilarang juga sama Pak Teguh, karena udah sore dan sendirian pula. Sedangkan jarak Puntuk ke desa lumayan jauh, karena kan selain nurunin Puntuk juga harus ngelewatin kebun cengkeh, makanya dicegah. Ntar aja abis maghrib gitu. Tapi si Latif ini kekeh aja pengen pulang dan malah bilang dia mau pulang bareng rombongan. Dan karena dia bilang mau pulang bareng rombongan, ya udah dibolehin sama Pak Teguh. Tapi pas abis sholat, Pak Teguh ini kepikiran, itu si Latif pulang sama rombongan mana? Soalnya kan rombongan pekerja terakhir itu pulang bareng aku sama Hendar, gak ada rombongan lagi. Sedangkan itu sekitar jam 5-an. Sementara Latif pamit turun udah jam 6 lewat. Udah maghrib. Dan karena gak tenang, abis sholat Pak Teguh turunlah sama si Banu ke rumah Latif. Terus ya bener aja, Latif gak ada di rumah. Orang tua Latif juga gak nyariin. Karena kan tadi aku sama Hendar bilang Latif mau nginep di Puntuk. Kok tiba-tiba Pak Teguh datang nanyain anaknya. Ya bingung lah mereka. Ya udah. Habis itu rame-rame mereka nyari Latif. Pokoknya malam itu kami warga desa rame-rame nyari Latif. Di jalan-jalan desa, di kebun cengkeh, di desa sebelah. Pokoknya semuanya dicari. Tapi Latif gak ada juga. Wah, saat itu Ibu Latif udah nangis aja tuh. Dan itu bikin suasana semakin mencekam. Waktu itu kami nyari sambil bawa kentongan, panci, dan barang apapun yang bisa bikin suara. Karena kepercayaan orang desa waktu itu emang kayaknya Latif ini dibawa lampor gitu. Jadi emang harus dibikin berisik biar dibalikin. Wah, pokoknya suasana desa yang biasanya sepi, malam itu mendadak ramai. Semua rumah nyalain obor di depannya. Dan semua bapak-bapak juga ikut berkeliling nyariin Latif. Sampai akhirnya kami menemukan Latif, tergeletak di bawah pohon aren yang ada di pinggir sungai. Dan lokasinya itu cukup jauh dari desa. Jauh juga dari Puntuk. Terus badan Latif itu penuh sama goresan, macem kena duri, kena kayu gitu. Bahkan bajunya juga compang-camping, kayak si Latif ini abis dari mana gitu. Tapi untungnya Latif ini gak apa-apa. Dia masih nafas, cuma emang kayak pingsan gitu. Udahlah tuh si Latif dibawa pulang, diobatin, digantiin baju. Dan malam itu orang-orang juga masih ramai berkumpul di rumah Latif. Aku juga nginep nemenin Latif bareng Banu dan Hendar. Sementara Latif pas udah sadar kayak macam orang bingung. Kayak ini tuh ada apa rame-rame di rumah gitu. Dia gak sadar kalau dia itu habis bikin geger satu kampung. Barulah beberapa hari kemudian, pas Latif udah bisa mencerna semuanya, dia cerita nih kejadian versi Latif. Jadi katanya, sore itu pas dia bangun, dia kaget. Kok aku ditinggal sama yang lain gitu. Padahal dia juga mau pulang. Dan menurut Latif, dia itu gak ngerasa bilang ke aku kalau dia mau nginep. Makanya begitu dia bangun dan aku gak ada, dia langsung mau pulang. Dan kebetulan dia lihat di bawah ada rombongan pekerja yang juga lagi turun. Ya udah tuh, dia buru-buru pamit ke Pak Teguh buat nyusul rombongan itu dan menolak tawaran Pak Teguh untuk turun sama dia. Nah, pas lagi jalan turun, Latif biasa aja tuh ngikutin rombongan itu, jalan ke bawah. Rutenya juga menurut Latif biasa aja, sesuai sama jalan yang sering dilewati lah. Tapi lama-kelamaan, Latif ini ngerasa aneh, karena kok gak nyampe-nyampe ya. Jadi mereka masih di sekitaran kebun kopi aja, belum jalan ke arah desa. Padahal menurut Latif, harusnya mereka itu udah sampai ke desa. Tapi ini kok masih di sekitaran Puntuk. Dan anehnya lagi, Latif ini macem baru ngeh kalau sedari awal rombongan itu diem aja.
Nggak kayak rombongan-rombongan biasanya yang kadang jalan sambil ngobrol atau bercanda gitu. Ini tuh beneran diam aja, jalan aja, udah. Dan setelah diperhatiin lagi, Latif juga kok nggak kenal ya sama satupun dari mereka. Padahal pekerja harian itu kan orang-orang desa juga ya, dan orangnya juga itu-itu aja. Harusnya Latif kenal lah minimal muka. Tapi ini tuh asing semua. Wah, menyadari itu seketika Latif merinding. Apalagi kalau diperhatikan lebih jelas, walaupun saat itu suasananya emang gelap karena emang udah maghrib, wajah mereka semua itu pucat. Bibir mereka itu bener-bener putih gitu. Dan yang serem, bagian bawah mata mereka itu hitam. Wah, makin takut tuh si Latif. Tapi dia juga bingung harus gimana. Mau coba tanya juga takut, gak berani. Jadi ya udah, Latif jalan aja ngikutin mereka dari belakang, sambil nyoba inget-inget dia itu udah sampai mana gitu. Nah, disinilah Latif mulai sadar kalau dia ini kok ternyata nggak napak tanah ya. Dan jalannya itu kayak nabrak-nabrak pohon, nabrak-nabrak ranting gitu. Macam dia ini terbang. Saat itu mukanya nabrak-nabrak pucuk pohon. Bajunya juga beberapa kali nyangkut dahan. Duh, pokoknya Latif bingung banget dan mulai nangis. Untungnya nggak lama dari arah bawah, Latif ini dengar semacam suara gaduh banget. Plus suara beberapa orang yang manggil-manggil dia. Tepat saat itulah, rombongan yang tadi jalan bareng Latif ini serentak berhenti dan ngeliat ke arah Latif semua. Wah, Latif takut banget tuh, karena wajah mereka itu serem semua. Dan seketika itu juga, salah satu dari mereka itu macam dorong Latif ke bawah. Saat itu Latif ngerasa dia nabrak beberapa ranting pohon. Dan setelah itu dia nggak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya ya itu tadi, bangun-bangun dia udah di rumahnya. Dan sejak kejadian itu, kami hampir nggak pernah lagi main ke kebun kopi. Pokoknya udah jarang banget lah. Kalaupun kami naik, itu nggak pernah lama. Dan pulang juga nggak pernah sore lagi. Kami akhirnya lebih sering bermain di lapangan yang memang sengaja dibuat warga untuk anak-anak main bola. Tapi, sampai kami besar dan bahkan sampai sekarang, aku, Hendar, Banu, dan Latif masih temenan. Kami sama-sama sudah berkeluarga dan tinggal berpencar. Dan soal puntuk kopi itu, setauku sih masih ada. Bentuknya juga masih kebun kopi, tapi yang ngurusin bukan Pak Teguh lagi. Suasana desa juga udah ramai sekarang. Jalan juga udah diaspal. Listrik juga udah masuk. Pokoknya udah modern lah. Jauh banget suasananya dari zaman aku kecil. Tapi cerita tentang puntuk itu jujur masih aku inget banget sampai sekarang. Apalagi pas momen mudik dan harus lewat bawah puntuk. Ya walaupun suasana desa udah gak seserem dulu, tapi bagi aku kok auranya masih sama ya. Dan satu lagi, setelah kejadian yang menimpa Latif itu, aku diceritain ibu kalau konon dulunya si puntuk ini tuh semacam ada kuburan massal gitu pas zaman penjajahan. Dan sebenarnya sebelum dijadikan kebun kopi, kerangka-kerangka yang ada di sana juga udah dipindahin ke makam umum. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin ada beberapa kerangka yang ketinggalan atau gimana. Jadinya ya gitu, angker. Dan masih kata ibuku, dulu puntuk itu justru sempat dijuluki puntuk pocong. Saking banyaknya orang yang dihantui pocong di puntuk itu. Tapi ini katanya ya, ibuku juga dapat ceritanya dari nenekku. Mungkin semacam cerita turun-temurun kali ya. Selesai. Dan itu tadi adalah cerita tentang kebun kopi. Kadang hal-hal yang kita pikir cuma nostalgia masa kecil, ternyata nyimpen sesuatu yang gak pengen kita inget lagi. Oke, buat Mas Wisnu, terima kasih ceritanya. Buat kalian yang mungkin punya cerita serem juga yang mau dibagi, boleh banget dikirim ke alamat email ini. Atau boleh juga ditulis di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih setia dengerin ceritaku. Setia nungguin aku upload, kirim-kirim komen. Pokoknya super thank you. Semoga aku bisa lebih sering ya nemenin kalian dengan cerita-ceritaku. Dan buat yang baru aja nemu channel ini juga selamat datang. Aku yang penakut ini baru balik hibernasi.
Tolong di like dan di subscribe juga ya, agar aku makin semangat bikin video baru buat kalian. Sugeng Dalu!